PSSI berencana ajak Jerman lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. Kualitas pemain luar negeri kalah jauh dari pemain lokal timnas U17 Indonesia. Banyak pemain timnas Indonesia kena bully setelah ikut pendidikan kepolisian, Erick Thohir angkat bicara. Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam segera naturalisasi kiper berlabel timnas Slovakia. PSSI berencana ajak Jerman lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday. PSSI masih terus melakukan komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman buat merealisasikan rencana tersebut. Usaha PSSI supaya timnas Indonesia mendapatkan lawan yang berkualitas pada FIFA Matchday terus dilakukan. Federasi Sepak Bola Tanah Air tersebut berencana skuad Garuda menghadapi Jerman. Rencana PSSI buat menggelar pertandingan timnas Indonesia versus Jerman bisa saja terrealisasi. PSSI sudah melakukan kerjasama dengan Federasi Sepak Bola Jerman beberapa waktu lalu. Laga timnas Indonesia kontra Argentina pada bulan lalu juga berperan besar untuk mengundang Jerman bertanding. Mengingat, tak sembarang negara yang bisa menghadapi pasukan Lionel Scaloni tersebut. Kemarin kita berbicara sama Jerman, kapan uji coba timnas Indonesia versus Jerman, dan sambutannya oke. Karena mereka tahu kita pernah undang Argentina, jadi mengundang Jerman itu lebih gampang, kata anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga di acara PSSI Pers. Meski begitu, Arya menyebut duel timnas Indonesia versus Jerman belum dapat dilakukan dalam waktu dekat ini. PSSI masih perlu membahasnya terlebih dahulu dengan DFB. Belum tentu juga, kan kita tawarkan, ucap pria berdarah Batak tersebut. Selain itu, Arya menyebut ada 3 kriteria PSSI dalam mencari lawan timnas Indonesia untuk FIFA Matchday. Pertama, pertandingan buat mencari poin, kedua untuk menguji mental dan terakhir bertujuan menguji nyali. Lawan Turkmenistan pada FIFA Matchday tanggal 8 September 2023 kita cari nilai. Penonton juga mungkin enggak begitu besar, tapi saya harap hype-nya ada, ujarnya. Kualitas pemain luar negeri kalah jauh dari pemain lokal timnas U17 Indonesia. Pelatih timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, sudah memegang 30 daftar pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri. Daftar pemain itu diberikan oleh Diaspora Kemenpora kepada PSSI dan Bima Sakti. Bima Sakti langsung memanggil 6 pemain Diaspora untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U17 Indonesia di Jakarta sejak 10 Juli sampai 28 Agustus 2023. Ke-6 pemain yang dipanggil itu adalah Welber Halim Jardim, Ern Nathan Ang, Mahesa Ekayanto, Madrid Augusta, Staffan Kabiel, dan Eren Suitela. Dari ke-6 nama pemain itu hanya Welber Halim Jardim yang tidak datang. Ia baru akan datang pada Agustus mendatang lantaran sedang ada kompetisi bersama Sao Paulo FC di Brasil. Tersisa 5 nama dan Bima Sakti memutuskan mencoret 4 pemain. Meski begitu, PSSI masih belum merilis daftar pemain diaspora yang dicoret oleh Bima Sakti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengakui bahwa keempat pemain diaspora itu kalah bersaing dengan pemain-pemain lokal di timnas U17 Indonesia. Bahkan, Arya berani menyebut bahwa kualitas mereka kalah jauh dari pemain-pemain lokal. Masih ada beberapa pemain diaspora lainnya yang akan dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Ketika seleksi dibuka secara bertahap, ternyata pemain-pemain yang dari luar negeri kalah kualitas sama yang lokal. Nanti akan kami buka nama-nama pemain yang dipulangkan, kata Arya Sinulinga. Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa sebenarnya kualitas pemain-pemain lokal di Indonesia cukup bagus. Sayangnya, kompetisi yang digelar di Indonesia tidak dibangun dengan sistem berkualitas. PSSI era Erick Thohir pun langsung memutuskan untuk mencari pemain-pemain terbaik dengan menggelar seleksi di 12 kota di Indonesia. Seleksi itu digelar untuk mencari pemain-pemain timnas U17 Indonesia yang akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Banyak pemain timnas Indonesia kena bully setelah ikut pendidikan kepolisian, Erick Thohir angkat bicara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara setelah banyak pemain timnas Indonesia U20 dan U22 yang kena bully netizen Indonesia setelah memilih ikut pendidikan kepolisian. Erick Thohir meminta kepada pencinta sepak bola Indonesia untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain ini untuk berkembang, setelah mengharumkan nama negara di kancah internasional. Erick Thohir menceritakan kronologi kenapa pemain-pemain timnas Indonesia banyak yang ikut pendidikan kepolisian.
Hal itu bermula dari pertemuan antara Timnas Indonesia U22 yang juara sepak bola SEA Games 2023 dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi bertanya, apa yang bisa negara berikan selain bonus? Erick Thohir bercerita, sejumlah pemain ada yang tertarik menjadi TNI, Polri hingga ASN. Alhasil, terjaring 9 pemain yang tertarik ikut pendidikan kepolisian. Sayangnya, sejumlah netizen Indonesia menyayangkan keputusan ini. Mereka kompak menyebut Muhammad Ferrari dan kawan-kawan mencari aman dan dianggap sulit berkembang karir sepak bolanya jika masuk kepolisian. Dalam hal ini, Erick Thohir memberi pandangan. Ia meminta kepada masyarakat untuk mengapresiasi dan memberi kesempatan pemain-pemain ini untuk berkembang. Di Korea Selatan juga ada namanya wajib militer, tapi tentunya kebijakannya berbeda. Kita beri kesempatan dulu kepada mereka, lanjut Erick Thohir. Akibat ikut pendidikan kepolisian, pemain-pemain ini berpotensi absen di Piala AFF U23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 2024. PSSI sendiri disebut Erick Thohir akan mencari solusi terbaik dengan berbicara dengan pihak kepolisian. Nanti kita bisa membuat pembicaraan khusus kepada pihak kepolisian, boleh enggak kita pinjam dulu tanpa merusak sistem. Banyak anak muda kita yang tertarik menjadi polisi dari seluruh penjuru Indonesia. Namun, kalau ada kekhususan, tentunya merusak standar kepolisian dan itu kita tidak mau, tegas Erick Thohir. Jadi biar saja masuk dulu dan kita tanya apakah ada dispensasi atau tidak. Keputusan ada di pihak kepolisian, tutup mantan Presiden Inter Milan ini. Timnas Indonesia harus waspada, Vietnam segera naturalisasi kiper berlabel Timnas Slovakia. Timnas Vietnam dikabarkan bakal mendapatkan amunisi baru yakni pemain naturalisasi berlabel Timnas Slovakia. Pemain yang dimaksud yakni atas nama Patrik Legiang. Dilansir dari Transfermarkt, Patrik saat ini berstatus warga negara Slovakia. Pemain berposisi sebagai kiper itu pun pernah tampil bersama Timnas Slovakia U18 hingga U21. Terkait karir bersama klub, Patrik memulainya di Slovakia dengan seragam MSK Žilina pada tahun 2010 silam. Pemain berusia 30 tahun lalu pindah ke Filipina pada tahun 2016. Patrik tercatat beberapa kali pindah-pindah tim di Filipina. Hingga akhirnya, Patrik melanjutkan karir ke Vietnam dengan seragam Chan FC pada awal tahun 2023. THO 247 mengabarkan bahwa proses naturalisasi Patrik saat ini sedang berjalan. Sang pemain pun diharapkan sudah bisa memperkuat timnas Vietnam pada laga FIFA Matchday bulan September mendatang. Sementara itu, proses naturalisasi tersebut sepertinya tak akan menemui kendala. Pasalnya, Patrik sempat mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Vietnam. Saya bangga memiliki darah Vietnam dalam diri saya. Bermain untuk Vietnam adalah impian saya dan ayah saya. Semua orang di keluarga saya selalu mendukung keputusan saya. Ayah saya ingin saya kembali ke Vietnam untuk bermain sepak bola dan sekarang itu menjadi kenyataan. Itu hebat, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi di masa depan, kata Patrik.